Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama, oleh Ellen G. White, 29 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar Kristus menjadi pusat perhatian dari pekabaran 3 malaikat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sian Tangka. Kepada Ibu Sian, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 29 April 2024, dengan judul Pusat Perhatian yang Besar. Ayat temanya terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 32, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Bacaannya, pekabaran malaikat ketiga menyerukan penyampaian perintah keempat tentang hari Sabat, dan kebenaran ini harus dibawa ke hadapan dunia. Namun pusat perhatian yang besar, Yesus Kristus, tidak boleh dihilangkan dari pekabaran malaikat ketiga. Oleh banyak orang yang telah terlibat dalam pekerjaan saat ini, Kristus dijadikan nomor 2, dan teori serta argumen mendapat tempat pertama. Tampaknya ada tabir di depan mata banyak orang yang telah bekerja keras dalam perjuangan ini, sehingga ketika mereka menyampaikan hukum, mereka belum mempunyai pandangan tentang Yesus dan belum mewartakan fakta bahwa di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di salib Golgota itulah kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Orang berdosa harus selalu memandang ke Kalvari, dan dengan iman yang sederhana seperti seorang anak kecil, ia harus berharap pada kebaikan Kristus, menerima kebenarannya, dan percaya pada belas kasihannya. Para pekerja yang memperjuangkan kebenaran harus menampilkan kebenaran Kristus, bukan sebagai terang baru, melainkan sebagai terang berharga yang untuk sementara waktu telah hilang dari pandangan masyarakat. Kita harus menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, dan Dia memperhitungkan kebenaran Allah di dalam Kristus kepada kita. Mari kita ulangi dan menonjolkan kebenaran yang telah digambarkan oleh Yohanes. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Di dalam kasih Allah telah dibuka saluran kebenaran yang paling menakjubkan dan berharga, dan harta kasih karunia Kristus dibukakan di hadapan gereja dan dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Kasih apakah yang seperti ini? Kasih yang luar biasa dan tak terselami, yang menyebabkan Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Betapa ruginya jiwa yang memahami tuntutan hukum yang kuat, namun gagal memahami kasih karunia Kristus yang jauh lebih melimpah. Memang benar bahwa hukum Allah mengungkapkan kasih Allah ketika hukum itu diberitakan sebagai kebenaran di dalam Yesus. Karena anugerah Kristus kepada dunia yang bersalah ini harus dibahas secara mendalam dalam setiap percakapan. Tidak mengherankan jika hati belum luluh oleh kebenaran,
ketika kebenaran disajikan dengan cara yang dingin dan tidak bergairah. Dikutip dari buku Selected Messages 1, halaman 383-384. Demikian bacaan renungan pagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Ibu Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca pekabaran malaikat yang ketiga dalam Wahyu 14 ayat 9-11 yang berbunyi, "Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, 'Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Nah, tentang pekabaran malaikat ketiga ini, Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers halaman 156 paragraf 2. Dari semua orang yang mengaku Kristen, Gereja Masehi Advent hari ke-7 harus menjadi yang terdepan dalam meninggikan Kristus di hadapan dunia. Pemberitaan pekabaran malaikat ketiga memerlukan penyajian kebenaran hari Sabat. Kebenaran ini bersama dengan kebenaran-kebenaran lain yang disertakan dalam pekabaran ini harus diberitakan. Tetapi pusat perhatian yang besar, Kristus Yesus, tidak boleh diabaikan. Ini suatu peringatan kepada kita semua yang mengaku umat Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dalam mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, umat Gereja Advent terlalu memusatkan pekabaran pada kebenaran hari Sabat. Padahal, pusat dari pekabaran malaikat ketiga adalah Yesus. Renungan hari ini berkata, banyak orang yang menjadikan Kristus nomor 2. Padahal Yesuslah pusatnya. Sebab Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers halaman 156 paragraf 2, "Di salib Kristuslah kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman." Itu sebabnya Kristuslah pusat dari hukum Allah itu. Karenanya, Lift Him Up halaman 161 paragraf 4 berkata, "Ketika hukum disajikan sebagaimana mestinya, itu mengungkapkan kasih Allah." Hukum itu mengungkapkan kasih, dan pusatnya adalah Yesus. Sebab oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, yang telah melanggar hukum-hukumnya, Bapa mengaruniakan anaknya yang kekasih, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 129 paragraf 3. Tampaknya ada tabir di depan mata banyak orang yang telah bekerja keras dalam perjuangan ini, sehingga ketika mereka menyampaikan hukum, mereka belum mempunyai pandangan tentang Yesus dan belum mewartakan fakta bahwa di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di salib Golgota, itulah kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mengabarkan tentang hukum harus bersamaan dengan mengabarkan tentang Yesus, sebab pusatnya hukum dan kasih adalah Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 156 paragraf 1. Memang benar bahwa hukum Allah mengungkapkan kasih Allah ketika hukum itu diberitakan sebagai kebenaran di dalam Yesus. Karena anugerah Kristus kepada dunia yang bersalah ini harus dibahas secara luas dalam setiap wacana. Tidak heran
Jika hati belum luluh karena kebenaran, tidak heran kebenaran disajikan dengan cara dingin dan tidak bergairah, sebab saat mengabarkan tentang hukum, mengabarkan tentang pekabaran malaikat ketiga, pusatnya bukanlah Yesus. Padahal Yesuslah pusat perhatian yang terbesar. Baik hukum dan kasih, semuanya berpusat pada Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 32, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Jadikanlah Yesus menjadi pusat pekabaran kita, khususnya dalam mengabarkan pekabaran 3 malaikat kepada dunia, maka hati akan luluh oleh sebab pusat pekabarannya adalah Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa pusat pekabaran dari malaikat ketiga, bahkan pusat dari semua pekabaran dalam kebenaran firman-Mu adalah Yesus Kristus. Karena baik hukum dan kasih semuanya berpusat pada Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah hati kami semua terbuka untuk kehadiran Kristus, sehingga kami mengabarkan pekabaran kebenaran firman-Mu, khususnya menyerukan pekabaran 3 malaikat kepada dunia, dan memusatkan semua pekabaran hanya dalam Yesus. Sebab Yesuslah pusat perhatian yang terbesar. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.